Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan segala nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari ini kita bisa belajar pendidikan agama Islam. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi kali ini adalah kita akan membahas tentang zakat. Kata zakat merupakan turunan dari kata zakka yuzaki yang berarti suci, bertambah, tumbuh, perbaikan, dan keberkahan. Istilah fikih, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dalil tentang zakat dapat kita temukan dalam Quran surah Al-Baqarah 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata waraka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dan dalam hadis riwayat Bukhari telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abu Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 landasan, persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sungguh Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Keutamaan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga mengeluarkan zakat dan melaksanakan rukun Islam yang lain akan membuat keislaman seseorang sempurna. Yang kedua, mengeluarkan zakat termasuk bagian dari ketakwaan. Selanjutnya, menyucikan diri dari berbagai dosa, menyucikan harta, dan menjadi sebab seseorang masuk surga. Mengeluarkan zakat akan mendatangkan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat terbagi atas 2. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat harta atau mal. Kita akan bahas zakat fitrah. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, merdeka atau hamba sahaya, dan ditunaikan sebelum sholat sunnah Idul Fitri. Hukum zakat fitrah wajib atas semua muslim. Dan tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan diri. Dalilnya ini bisa kita lihat dalam hadis riwayat Abu Daud. Zakat fitrah, jenis barang yang dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat setempat seperti beras, gandum, atau kurma. Indonesia, zakat yang dikeluarkan dengan beras sebanyak 1 sak, yaitu 2,176 kg, atau kita dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter. Di antara para ulama fikih ada yang membolehkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang seharga barang makanan pokok, serta kewajiban dibebankan kepada orang menanggung biaya nafkah keluarga seperti ayah, suami, atau orang yang menggantikannya.
Nah, waktu wajib untuk melaksanakan zakat fitrah adalah pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan hingga sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jika ia dikeluarkan usai pelaksanaan sholat Id, maka hukumnya tidak sah. Barang atau uang yang dikeluarkan setelah sholat Id tersebut bukan menjadi zakat fitrah, tetapi menjadi sedekah biasa. Dan waktu yang diperbolehkan adalah sejak awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Cara menyalurkan zakat fitrah yang pertama, membayarkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya, menyalurkan zakat tersebut kepada para pengelola zakat fitrah atau amil zakat di masjid atau lembaga penyalur zakat, kemudian orang-orang yang berhak menerimanya yaitu fakir dan miskin. Sebagian ulama memperbolehkan untuk disalurkan kepada golongan dari 8 golongan yang disebut asnaf. Lalu kita membahas tentang zakat harta. Dalam bahasa Arab, mal artinya harta, sehingga zakat harta disebut zakat mal. Zakat harta adalah jumlah tertentu dari jenis harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada orang-orang atau yang disebut dengan asnaf tertentu. Zakat harta hukumnya wajib apabila telah memenuhi syarat dan ketentuannya, baik dari segi jenis atau kadarnya. Dalilnya adalah Quran Surah At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ketentuan harta yang diwajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak, nisabnya 85 gram emas, haul 1 tahun, dan jumlah yang dikeluarkan 2,5%. Tapi untuk perhiasan yang biasa kita pakai tidak wajib dizakati. Kemudian yang kedua, perniagaan senilai 85 gram emas, haulnya 1 tahun, 2,5% yang dikeluarkan dihitung setelah dikurangi hutang. Hasil pertanian 300 sak atau 930 liter bersih setiap kali panen, dan ini ada dua, 10% bila diairi dengan air hujan atau air sungai, 5% bila diairi memakai ongkos sendiri. Kemudian untuk peternakan sapi atau kerbau, ketentuannya 30-39 ekor 1 tahun sama semuanya haulnya itu adalah 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun, 40-59 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun, 60-69 ekor 2 ekor anak sapi jantan, 70-79 ekor 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun. Peternakan kambing atau domba 1 tahun, 0-120 1 ekor kambing, 120-200 2 ekor kambing, 201-399 3 ekor kambing. Harta rikas telah ditemukan itu 20%, profesi dengan setara 520 kg emas itu ketika kita menghasilkannya 2,5%, tabungan dan simpanan setara 85 gram emas 1 tahun 2,5%, investasi setara dengan nilai 930 liter beras saat menghasilkan maka 5% jika dihitung dari penghasilan kotor, 10% dari penghasilan bersih. Agar kakak-kakak bisa memahami juga, sekarang coba lihat di bukunya ya Kak tentang ketentuan harta yang wajib dizakati. Nah, catatannya, nisab artinya jumlah tertentu yang tertentu menyebabkan suatu harta menjadi wajib dizakati. Haul artinya genap setahun atau batas waktu yang membuat suatu harta wajib dizakati. Rikas artinya harta seperti emas
yang terpendam dalam tanah selama bertahun-tahun yang tidak diketahui lagi siapa pemiliknya. Zakat profesi artinya zakat penghasilan. Zakat investasi dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Penerima zakat harta atau mustahik zakat. Ini bisa dilihat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 60. Ustazah sudah membaginya dengan tanda tebal berwarna hitam dan berwarna hijau. Silahkan kalian pahami karena tugasnya ada di Quran Surah At-Taubah ayat 60. Tugasnya yang pertama, tuliskan apa yang dimaksud dengan zakat dalam istilah fikih. Yang kedua, tuliskan kapan waktu zakat fitrah dikeluarkan, berapakah jumlah zakat yang dikeluarkan jika kita memiliki 30 ekor sapi dan 70 ekor kambing. Kemudian, sesuai yang Ustazah katakan sebelumnya, tuliskan urutan 8 golongan asnaf sesuai Quran Surah At-Taubah ayat 60. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf atas semua kesalahan Ustazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.